Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rusulillah ajmain. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena dengan selalu merasa bersyukur niscaya nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambah kepada kita. Lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kepadaku kata Allah, niscaya nikmat akan ditambah, dan barang siapa kufur, ingat azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang beriman yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman, perlu kita ketahui bersama bahwa sabar merupakan karakter yang perlu dan wajib hukumnya kita jaga agar kita mendapatkan pertolongan, kebersamaan, kasih sayang, ampunan, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan mohon pertolonganlah dengan sholat. Artinya apa? Allah SWT memerintahkan kita untuk sabar dan melaksanakan sholat. Manakala kita melaksanakan sesuatu atau menghadapi sesuatu, menghindari sesuatu, lakukanlah dengan penuh kesabaran dan tetap mohon petunjuk pertolongan dari Allah SWT dengan menjaga sholat. Karena sesungguhnya orang yang sabar dan sholat akan diridhoi Allah SWT. Innallaha ma'as sabirin. Jadi merupakan ketentuan-ketentuan dari Allah SWT bahwa kita memang harus sabar. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah bagian daripada iman. Artinya apa? Kalau merupakan salah satu bagian daripada iman, kita tidak bersabar, maka iman kita hilang sebagian. Dan bahkan dengan tidak ada sabar pada diri kita, maka semua kehidupan akan menjadi runyam, kacau, ya kan? Misalnya ketika kita sedang merasa berat, sholat bangun subuh aja misalnya kan, kita tidak sabar, ya, maunya ngantuk, bawaan malas, capek. Lakukanlah sholat itu dengan penuh kesabaran. Dengan sabar tadi, niscaya semua rencana kita akan kita dapat kita laksanakan dengan baik. Di dalam surat Al-Asr, Allah SWT mengatakan watawassaw bis-sabr, dan hendaklah kita saling berwasilah, saling menasihati untuk tetap sabar. Nah, ini merupakan salah satu kriteria dari 4 bahwa di dalam surah Al-Asr itu dijelaskan tidak ada keselamatan bagi manusia manakala tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, tidak mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, tidak saling menasihati untuk menegakkan kebenaran. Yang keempat, ya tentang sabar ini. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sabar merupakan salah satu poin atau syarat agar kita ini termasuk orang yang selamat, orang yang sukses, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, sabar ini kita harus jaga agar kita ini tetap istiqomah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk menghadapi segala sesuatu yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau singkatnya, untuk menghadapi sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi oleh hati. Kita hadapi dengan penuh kesabaran. Sabar yang paling berat ini adalah sabar dalam menjaga bagaimana kita tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Untuk kesabaran, manakala kita mendapatkan musibah, ujian, atau apapun yang tidak kita sukai, yang mengecewakan kita, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Itulah yang dikatakan Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ketahuilah bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman itu tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya, sesuatu yang kita tidak sukai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisa'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar wa basyirish sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ini menjelaskan bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya bersabar dan mengatakan bahwa semua Allah yang punya. Dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapilah dengan sabar. Kabar gembira kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, bahwa kabar gembiranya kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta petunjuknya. Itu keistimewaan orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersabar. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.